341, terungkap. Xiao Yi perlahan-lahan menjauhkan aura garangnya, namun, di mata King Ya, Xiao Yi berpura-pura tetap tenang, dan terlebih lagi, dia merasa apa yang akan dikatakan Xiao Yi selanjutnya kemungkinan besar palsu. CEO King, saya sangat menyesal atas kejadian itu. Ini salah saya karena tidak memenuhi janji tepat waktu. Saya harap CEO King bermurah hati untuk memaafkan kesalahan saya. Sambil berbicara, Xiao Yi bahkan berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah King Ya untuk menyampaikan permintaan maafnya. Xiao Yi bukan saja kehilangan uang dari taruhannya, istrinya dipaksa mati, dan harus diperintah oleh musuhnya. Saat ini, ia bahkan harus meminta maaf atas masalah ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada dunia ini? Awalnya, King Ya hanya sekadar ingin tahu dan ingin melihat apa sebenarnya yang telah dilakukan Yehua hingga membuat orang-orang yang awalnya memandang rendah dirinya tiba-tiba menjadi begitu hormat kepadanya. Tentu saja, dalam hati King Ya, dia senang dengan apa yang dilakukan Yehua, lagi pula, Yehua melakukannya untuknya, agar dia tidak menerima celaka atau dipandang rendah oleh orang lain. Mampu memiliki suami yang begitu perhatian, King Ya merasa sangat beruntung. Akan tetapi, dilihat dari keadaannya, King Ya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Memikirkan kekuatan Yehua, King Ya berpikir, mungkinkah dia menggunakan kekerasan? Yehua mungkin telah menggunakan kekerasan terhadap keluarga Xiao, dan yang lainnya takut dengan kekerasan Yehua terhadap keluarga Xiao. King Ya tidak ingin melanjutkan penyelidikannya lagi, karena ia takut mengetahui hal-hal yang tidak menyenangkan. Lagi pula, setelah pembuluh darahnya pulih, King Ya merasakan belas kasihan yang aneh, atau mungkin, rasa kasihan yang aneh terhadap orang lain. Melindungi yang hidup adalah kewajiban keturunan Nuwa. Keturunan Nuwa tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat, tetapi kepada orang yang lemah, mereka akan merasa kasihan. Oleh karena itu, King Ya tidak ingin melanjutkan menyelidiki masalah itu lagi. Berdiri dari tempat duduknya, King Ya berkata sambil tersenyum, CEO Xiao, Anda terlalu serius, masalah itu sudah berlalu. Saya masih ada urusan di rumah yang harus saya selesaikan, jadi sebaiknya saya berhenti mengganggu Anda lagi dan pamit. CEO King, aku akan mengantarmu, kata Xiao Yi dengan senyum paksa di wajahnya. King Ya menganggukkan kepalanya, namun, tepat ketika King Ya hendak pergi, Yuki tiba-tiba berlutut di lantai dan memohon, CEO King, tolong selamatkan keluarga Xiao kami. Melihat seorang wanita hamil berlutut di lantai dan memohon padanya, ekspresi King Ya berubah. Apa yang terjadi sampai orang-orang itu begitu takut? Melihat ekspresi ketakutan yang terpancar di wajah mereka, mereka seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Yuki, apa yang kau lakukan? Cepat bangun, teriak Xiao Yi dingin dan terus terang. Tindakan Yuki sama saja dengan bakar diri. Situasinya sekarang sangat jelas, King Ya sama sekali tidak tahu tentang hal-hal itu. Kalau dalangnya benar-benar bos Leisure Bar, itu artinya dia merahasiakan semuanya dari King Ya. Namun dengan berlututnya Yuki, semuanya akan terungkap. Kenapa bos itu ingin merahasiakan semuanya dari King Ya ini? Bukankah pada dasarnya dia takut King Ya tahu tentang hal-hal gelap yang terjadi? Jika King Ya akhirnya mengetahui apa yang terjadi, keluarga Xiao kita harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Memikirkan sampai di sini, Xiao Yi dan Su Nan tidak berani terus memikirkan apa yang akan terjadi. Namun, bagi Yuki, apa pilihan lain yang dimilikinya? Dia hanya seorang wanita biasa yang sedang hamil. Selama kurun waktu tersebut, dia merasa sangat takut dan gelisah, takut kejadian pada malam itu terulang kembali. Tak apa-apa kalau dia meninggal, tapi dia mengkhawatirkan anaknya sendiri. Sebagai seorang ibu, tidak salah kalau dia memohon untuk menyelamatkan nyawa bayinya yang belum lahir, kan? Yuki, cepat bangun. Su Nan buru-buru membujuk. Yuki, jangan bicara lagi. Sebenarnya, Yuki yang seharian gelisah sudah agak tertekan. Yuki langsung berlutut di depan King Ya dan mencengkeram pergelangan kakinya. CEO King, aku mohon padamu, tolong selamatkan nyawa anakku. Anak itu tidak bersalah. Xiao Yi berteriak dengan serius, kalian semua, cepat bawa Yuki kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Para istri Xiao Yi berdiri, namun tiba-tiba,
mereka semua berlutut di lantai dan memohon, "Ceo King, aku mohon, tolong ampuni keluarga Xiao kami." Xiao Yi dan Sunan bingung. Sama seperti Yuki, istri-istri Xiao Yi lainnya juga merasa sangat takut. Mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada suami mereka. Sekarang King Ya sudah ada di sini, mereka menaruh harapan pada King Ya. Mereka pikir selama mereka memohon pada King Ya, orang-orang jahat itu tidak akan mempersulit keluarga Xiao lagi. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Ye Hua tidak menceritakan satu pun hal yang terjadi kepada King Ya, dan dia juga tidak berniat untuk menceritakannya kepada King Ya. Bagi Ye Hua, ia sudah bersikap lunak karena tidak membantai seluruh keluarga Xiao. Terlebih lagi, ia merasa tidak perlu memberitahu King Ya tentang hal sekecil ini. Melihat tindakan istri-istri Xiao Yi, alis King Ya berkerut erat. Hal mengerikan apa yang telah dilakukan Ye Hua hingga membuat mereka berlutut dan memohon padaku untuk menyelamatkan keluarga mereka. Tidak heran kalau Xiao Yi bersikap begitu hormat kepadaku, sekarang aku akhirnya mengerti alasannya. "Kalian semua, bangun dari lantai," kata King Ya dengan serius. Istri-istri Xiao Yi menangis tanpa henti. Hidup di bawah tekanan berat telah memberikan tekanan besar pada mental mereka. King Ya duduk di kursi samping, dan Xiao Yi duduk di kursi utama dengan ekspresi muram di wajahnya. Apalagi pilihannya saat ini. Setelah situasinya terungkap, yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan King Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? King Ya bertanya dengan lemah. Semua orang tetap diam dan menatap Xiao Yi. Xiao Yi menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya yang sudah merah. Masalah ini berawal dari taruhan itu. King Ya mengangguk. Memang, semuanya berawal dari taruhan itu. "Ceo King, awalnya, saya tidak berniat membayar uang yang hilang dari taruhan, dan karena itu, seseorang datang ke rumah saya untuk menagih utang. Orang itu bertengkar dengan saya, dan berakhir dengan kekalahan saya. Pada akhirnya, saya tidak hanya membayar uangnya, tetapi saya juga membayar bunga seumur hidup," kata Xiao Yi dengan nada santai, tetapi ketika ia mengingat kematian istri tercintanya, hatinya terasa seperti diiris pisau. King Ya sangat terkejut, dan dia tidak percaya, kehidupan itu adalah kehidupan Nangong Xinyi. Xiao Yi mengangguk, "Istriku tercinta dipaksa mati olehnya. Dia bilang ini bunganya dan menyuruhku memilih salah satu istriku untuk mati." Suara tangisan wanita mulai terdengar di aula utama. Betapa sedih dan tak berdayanya mereka saat itu. Mereka harus menyaksikan kematian Nangong Xinyi di depan mata mereka. King Ya sangat terkejut. Menagih hutang itu biasa, tapi kalau sampai memaksa orang mati, aku agak tidak tega melakukan hal seperti ini. "Siapa dia yang kalian maksud?" King Ya sedikit gugup. "Tolong jangan menjadi Ye Hua tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti ini." Xiao Yi tidak asal bicara, kerangka yang mengenakan jubah hitam. King Ya menghela napas lega. Untung saja bukan Ye Hua. Meskipun Ye Hua ku suka bersikap keren, dia tidak akan sampai melakukan hal seperti itu. Ada juga gumpalan kabut hitam, tambah Yuki. "Segumpal kabut hitam?" tanya King Ya bingung. Xiao Yi menjelaskan, gumpalan kabut hitam itu sepertinya adalah tuan dari orang berjubah hitam itu. "Mereka." Xiao Yi buru-buru menahan lidahnya. "Saya tidak dapat berkata apa-apa lagi." "Bagaimana dengan mereka?" King Ya bertanya dengan dingin. "Mereka sangat kuat, tapi mereka tampaknya menerima perintah dari orang lain." Saat ini, yang bisa dilakukan Xiao Yi hanyalah menaruh seluruh harapannya pada King Ya. Bahkan tanpa Xiao Yi mengatakan siapa orang lain itu, King Ya sudah bisa menebaknya. Saat itu, Ye Hua membawa kembali semua dokumen perjanjian transfer itu, yang berarti, orang yang berada di belakang orang-orang itu kemungkinan besar adalah Ye Hua. Saat ini, King Ya merasa sangat rumit, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa Ye Hua pakai cara seperti ini untuk menagih utang? Apa ini masih Ye Hua yang ku kenal? Bukankah dia hanya seseorang yang suka merokok, minum bir, dan menyombongkan diri? Kenapa dia memilih untuk memaksa seorang perempuan mati? Apalagi seorang ibu? King Ya benar-benar tidak mengerti mengapa. Apalagi yang dilakukan lelaki berjubah hitam ini? Tanya King Ya dengan serius. "Alasan aku mundur dari pemilihan keluarga bangsawan kali ini adalah karena perintah dari orang berjubah hitam,"
kata Xiao Yi terus terang. Kenapa Xiao Yi ini tidak memberitahu King Ya tentang masalah pria berjubah hitam yang membantunya? Apa Xiao Yi tahu konsekuensi mencemarkan nama baik Ye Hua? Pada saat ini, King Ya tidak tahu apa yang sebenarnya Ye Hua coba lakukan. 342, krisis keluarga datang. Kudengar si jubah hitam ini bahkan melakukan tindakan tidak pantas kepada ketua sekte-sekte awan, yang menyebabkan ketua sekte-sekte awan diusir dari sekte awan. Lagi pula, si jubah hitam itu juga hadir saat benda dewa kuno muncul di selatan. Tindakan yang tidak pantas. Ekspresi wajah King Ya berubah serius. Bukan saja bawahan Yehua yang memaksa seorang ibu sampai mati, tetapi bawahannya juga menyakiti seorang wanita. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Yehua atau tidak? Apakah bawahannya hanya bertindak sepihak dan keterlaluan, atau apakah bawahannya itu mendapatkan izin dari Yehua untuk bertindak seperti itu? King Ya lebih memilih untuk percaya bahwa semua itu adalah perbuatan lelaki berjubah hitam itu sendiri, sedangkan Yehua tidak tahu apa yang telah diperbuat lelaki berjubah hitam itu. Baiklah, kalian semua tenang saja, aku akan mengurusnya. King Ya tampak sedang banyak pikiran, dan setelah selesai berbicara, dia meninggalkan aula utama. Xiao Yi bergegas mengikuti King Ya dan pergi mengantar King Ya. Di gerbang, Xiao Yi merasa sangat bingung saat melihat King Ya pergi dengan mobilnya. Xiao Yi benar-benar tidak yakin apakah menggantungkan harapan keluarga Xiao pada King Ya adalah hal yang benar atau salah, tetapi apapun yang terjadi, nasib keluarga Xiao kembali berada di ujung tanduk. King Ya tidak langsung pulang, sebaliknya, dia pergi dan membeli bebek panggang sebelum kembali ke rumah. Kakak, kenapa lama sekali hanya untuk membeli bebek panggang? Kita sudah hampir mati kelaparan. King Yutong yang sedang memeluk ahli berkata dengan nakal. Sambil menatap King Yutong, kedua ibu itu menggelengkan kepala. Anak ini sudah sebesar ini, tapi masih saja bertingkah seperti anak kecil. Bibi King, perut ahli hampir keroncongan karena lapar. Dong Huangli mengusap perut kecilnya dan terkikik. King Ya tertawa, ayo, coba Bibi King sentuh perut ahli dan lihat apa benar. Tadi macet, makanya agak lama. King Yutong memutar bola matanya ke arah kakak perempuannya, kemacetannya berlangsung selama 2 jam. Kamu tidak pergi dan diam-diam bertemu dengan kekasih rahasiamu, kan? King Ya mengetuk kepala saudara perempuannya, pergi dan makan bebek panggangmu. Di sisi lain, mata Zihan berbinar. Mungkinkah dia pergi dan bertemu dengan Chen Xuanzong? Sekembalinya ke rumah, King Ya tampak sangat normal dan tidak ada keanehan dalam perilakunya. Dan itu karena King Ya saat ini merasa Yehua telah dituduh secara salah. Dia tahu Yehua tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak berani pergi dan bertanya langsung pada Yehua. Dia takut akan menerima jawaban yang berbeda, dan saat itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitulah, waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Ye Tai dan Song Huang masih belum ditemukan, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, seolah-olah mereka berdua menghilang begitu saja. Hal ini membuat kepala keluarga Ye merasa sedikit gelisah. Sementara itu, alam tanpa kekosongan mengeluarkan hasilnya, mereka akan mengizinkan keluarga Tang untuk bergabung dalam pemilihan keluarga bangsawan, dan ini menyebabkan keluarga Bai menjadi marah besar. Demi mencegah jatuhnya korban, alam tanpa kekosongan memperingatkan keluarga Tang dan keluarga Bai bahwa sebelum hasil pemilihan keluar, kedua keluarga tidak boleh terlibat dalam perkelahian apapun. Keluarga manapun yang berani menentang peringatan mereka akan dikeluarkan dari pemilihan keluarga bangsawan. Bagi keluarga Tang, itu adalah hal yang baik, tetapi bagi keluarga Bai, peringatan itu praktis membuat situasi mereka menjadi lebih buruk. Adapun King Ya, awalnya dia bilang akan pulang setelah seminggu, tapi bahkan setelah seminggu berlalu, dia masih belum pulang. King Yutong bahkan beberapa kali mendesak King Ya untuk pulang, tetapi King Ya selalu berkata, ayo kita tinggal sebentar lagi dan menemani orang tua kita. Namun pada kenyataannya, itu karena King Ya tidak berani pulang. Belakangan ini, Ye Zizi menjadi jauh lebih baik. Ia tidak pernah terlambat ke sekolah dan juga tidak membuat masalah di sekolah. Hal ini membuat Yehua agak senang dan berpikir, Ye Zizi sudah dewasa. Namun, Yehua saat ini merasa agak murung. King Ya ini,
Dia bahkan tidak berniat untuk pulang lagi setelah dia pergi ke rumah orang tuanya. Namun, dengan Dong Huang Baizi yang menemaninya setiap hari, suasana hati Ye Hua sedikit membaik. Hanya saja, rencana mereka untuk memiliki anak lagi belum terlaksana. Saat ini, Ye Hua tidak merasa begitu mendesak untuk memiliki anak lagi, tetapi Dong Huang Baizi, di sisi lain, mulai merasakannya dengan mendesak. Dalam sehari, dia setidaknya akan bertanya pada Ye Hua 2 kali, "Ye Hua, kapan kita akan mulai punya anak lagi?" Dan Ye Hua sangat sombong saat dia melihat permaisuri yang meminta untuk membuat anak. "Aku akan meluangkan waktuku dan membuatmu merasa mendesak." Siang itu, Ye Hua benar-benar tak tahan lagi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon King Ya. "Kau harus pulang hari ini, atau aku akan datang dan menangkapmu pulang." Ye Hua mengeluarkan perintah yang tak terbantahkan. Sudah setengah bulan sejak terakhir kali ia bertemu King Ya, dan ia sudah agak merindukan King Ya. Mendengar suara Ye Hua yang familiar, King Ya berkata dengan lembut, "Baiklah, baiklah, baiklah, kita akan pulang hari ini. Lebih tepatnya begitu, kita akan makan udang karang malam ini." King Ya, setelah menjauhkan teleponnya, Ye Hua tertawa ringan, jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang baik. "Saya akan menonton televisi sebentar, lalu pergi ke bandara untuk menjemput mereka." Dong Huang Baizi berjalan ke punggung Ye Hua, lalu mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya yang halus di bahu Ye Hua. "Apakah King Ya bersiap untuk pulang?" Kalau dia masih belum pulang, aku sendiri yang akan pergi menjemputnya pulang," kata Ye Hua sambil tersenyum tipis. Dong Huang Baizi berkata dengan lembut, "Baiklah, aku merasa cemburu sekarang." "Oh, permaisuri cemburu. Coba kulihat, aku ingin tahu seperti apa penampilan permaisuri saat cemburu." Menjengkelkan. Sambil berbicara, Ye Hua memeluk permaisuri dan mulai membelainya. Sementara itu sang permaisuri merasa sangat kesal. Ye Hua ini, dia terus-menerus menyalakan apiku, tapi tidak memadamkan api yang dia nyalakan, dia selalu berhenti di tengah jalan. Ketika Dong Huangli mengetahui bahwa mereka akan pulang, ia tampak sangat bahagia. Ia sudah tinggal di kota Zijin cukup lama dan ia merindukan ayah dan ibunya. Baik Zihan maupun Wang Muking tidak berdaya menghadapi kenyataan bahwa putri mereka akan kembali ke selatan. Zihan dan Wang Muking mengantar putri mereka di bandara dan mereka sangat enggan berpisah. Lagi pula, putri mereka mungkin akan pulang kampung saat tahun baru nanti. Di sisi lain, Ye Hua dan Dong Huang Baizi datang ke bandara kota Longan untuk menjemput King Ya dan yang lainnya. Ketika Ye Hua melihat King Ya, King Yutong, dan ahli berjalan keluar bandara, senyum tipis muncul di wajahnya. "Sudah setengah bulan sejak terakhir kali aku melihat King Ya, dan dia masih secantik biasanya." Perutnya juga agak membuncit sekarang. "Ayah, Ibu," ketika Dong Huangli melihat orang tuanya, dia berlari seperti pahlawan super, lalu langsung melompat ke pelukan Ye Hua. Sambil memeluk putrinya, Ye Hua bertanya dengan ringan, "Apakah ahli sudah patuh selama setengah bulan ini?" Ahli sangat penurut. Sambil berbicara, ahli mencium pipi ayahnya, lalu mengulurkan tangannya ke arah ibunya. Dong Huang Baizi menggendong putrinya, dan keduanya mulai mengobrol satu sama lain. Sementara itu, Ye Hua melihat ke arah King Ya. "Apakah kamu tidak akan datang ke pelukanku?" King Ya perlahan berjalan ke depan suaminya, lalu memeluk suaminya dan berkata dengan lembut, "Ye Hua, aku sangat merindukanmu." Kemungkinan besar ini adalah waktu terlama mereka berdua terpisah satu sama lain. Sambil memeluk King Ya dengan lembut, Ye Hua berkata dengan lembut, "Aku juga merindukanmu." Mendengar nada bicara Ye Hua, King Ya merasa sedikit lebih tenang. Lagi pula, pria yang memiliki cinta tidak akan mampu melakukan hal mengerikan seperti itu. King Yutong, yang berdiri di samping, merasa sangat tidak bahagia. "Kenapa tidak ada yang menyambutku? Mereka terlalu kejam." Melihat kakak iparnya berdiri dengan cemberut di sampingnya, Ye Hua melepaskan istri tercintanya, lalu membuka tangannya untuk kakak iparnya. "Jangan salah paham, ini hanya sekadar perhatian dan kepedulian seorang ipar terhadap adik iparnya. Aku, Sang Maha Penguasa, tidak pernah berbohong." King Yutong menjadi sangat gembira. Bokongku tidak dipukuli oleh kakak ipar tanpa alasan. Segera, King Yutong memeluk Ye Hua.
Yehua mengamati ekspresi para pria di sekitarnya, lalu mencibir dalam hatinya, keberuntunganku dengan wanita bukanlah sesuatu yang bisa kalian semua nikmati. Pria-pria di sekitarnya sangat iri pada Yehua. Kedua wanita cantik itu dipeluk oleh pria yang sama, Tuhan sungguh tidak adil. Ayo kita pulang. Dengan tangan kirinya memegang pinggang King Ya, tangan kanannya memegang pinggang permaisuri, dan saudara iparnya mengikutinya dari belakang, Yehua mulai berjalan pulang. Aku, sang penguasa tertinggi, adalah pemenang kehidupan. Jika ada yang tidak setuju dengan saya, silakan maju. Aku, sang penguasa tertinggi, akan mengajarimu bagaimana berperilaku dalam hitungan menit saja. Ketika mereka kembali ke Leisure Bar, hari sudah pukul 7 malam. Karena Yehua tahu bahwa King Ya akan pulang malam ini, bar tidak dibuka untuk bisnis malam ini. Malam ini, mereka akan makan malam bersama dan menikmati reuni ini dengan sebenarnya. Ketika King Yutong melihat Ye Zizi yang mengenakan seragam sekolah, dia langsung menggodanya. Melihat ekspresi sombong di wajah King Yutong saat dia menggoda Ye Zizi, bahkan Yehua pun tidak dapat menahan keinginan untuk memukul King Yutong, apalagi Ye Zizi. Berbagai jenis daging binatang buas yang terbengkalai, ditambah dengan udang karang dan Coca-Cola dingin, sungguh makan malam yang luar biasa. 343, krisis dimulai. Ayah, aku masih ingin makan daging lagi. Dong Huangli bahkan tidak repot-repot mengupas udang karang itu dan langsung melahap 2 potong besar dagingnya. Melihat wajahnya, dia masih belum puas makan daging itu. Sambil minum alkohol, Yehua berkata dengan lemah, "Ahli, daging jenis ini tidak bisa dimakan terlalu banyak." Dong Huangli mencibirkan mulutnya yang kecil dan mengerutkan alisnya, dengan ekspresi yang seolah berkata, "Kalau kamu tidak memberiku daging, aku akan menangis." Yehua tentu saja tidak akan terlalu memanjakan anaknya. Lagi pula, ahli masih kecil dan hanya bisa makan daging secukupnya. Melihat ayahnya benar-benar tidak berniat memberinya lebih banyak daging, Dong Huangli berkata kepada King Yutong, "Bibi King, bagikan sedikit dagingmu kepada ahli." Sambil berbicara, ahli bahkan mengambil piringnya dan memegangnya di depan King Yutong, membuat semua orang tertawa tanpa henti. "Ahli, kamu harus mendengarkan ayahmu." Bibi King juga mengalami hal yang sama. "Lain kali makanlah lebih pelan, nanti juga akan baik-baik saja kalau sudah terbiasa." King Yutong berkata sambil tersenyum sambil melindungi daging di piringnya dari ahli. Pelit, Dong Huangli mengerucutkan mulut kecilnya, lalu melihat ke arah ibunya. Dong Huang Baizi secara alami memanjakan putrinya dan saat itu hendak berbagi sebagian dagingnya dengan putrinya. Melihat itu, Yehua berkata dengan lemah, "Baizi." Sejak suaminya berbicara, tidak peduli seberapa besar keinginan Dong Huang Baizi untuk berbagi dagingnya dengan putrinya, tangannya terikat. Pada saat yang sama, Dong Huang Baizi tahu bahwa meskipun daging tersebut enak, memakan daging tersebut terlalu banyak tidak baik bagi seseorang. Memanjakan anak terlalu banyak adalah hal buruk, hal ini adalah sesuatu yang dapat dipahami Dong Huang Baizi. Dong Huangli menjadi semakin kesal, ahli sedang marah sekarang, jenis kemarahan yang tidak akan hilang, tidak peduli seberapa banyak kalian membujukku. Semua orang mengabaikan Dong Huangli. Beberapa menit kemudian, Dong Huangli tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa makan lagi, dan karena itu, dia mulai mengupas udang karang, lalu mulai merayu ayah dan ibunya dengan memberi mereka daging udang karang yang telah dikupasnya. Yehua sangat senang. "Putriku sangat bijaksana. King Ya, apakah ada sesuatu yang terjadi selama kamu pergi?" tanya Yehua. King Ya meletakkan sepotong daging udang karang ke dalam mangkuk Yehua, lalu berkata dengan lembut, tidak banyak yang terjadi kecuali membawa ahli ke suatu tempat untuk berjalan-jalan. Teman lamamu itu tidak datang mengunjungimu. Yehua ingin menanyakan hal ini. Gelar Yehua sebagai Raja Kecemburuan Dunia Kultivasi bukanlah tanpa alasan. King Ya tertawa kecil, "Dengan kehadiranmu, Sang Raja Pencemburu, dalam hidupku, siapa yang berani datang dan mengunjungiku?" "King Ya, tolong perhatikan kata-katamu, aku hanya mengkhawatirkanmu." Yehua berkata dengan lemah. "Cemburu? Apa aku, Sang Maha Penguasa, pernah cemburu? Dia pasti sedang berkhayal. Sekalipun langit runtuh, aku takkan pernah cemburu." "Baiklah, baiklah, baiklah,
kau hanya mengkhawatirkanku. King Ya tertawa tak berdaya. Melihat Ye Zizi tetap diam, King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu, Zizi, apakah sekolah menyenangkan? Ya, aku bersenang-senang di sekolah, kata Ye Zizi. Apa yang dikatakan Ye Zizi kedengarannya terlalu palsu, tidak bisakah dia setidaknya tersenyum saat mengatakannya? Ahli juga ingin sekolah. Nanti, ahli ingin jadi dokter, teriak Dong Huang Li. Alis Ye Hua sedikit berkerut, mengapa ahli ingin menjadi dokter? Karena ahli ingin menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Mendengar itu, Ye Hua merasa itu tidak pantas. Putriku tidak perlu menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Namun, ketika King Ya dan Dong Huang Baizi mendengar apa yang dikatakan Dong Huang Li, mereka berdua merasa sangat senang. Ahli memang anak yang baik. Ye Hua berkata dengan lemah, apa gunanya jadi dokter? Nanti, ayah akan membawamu menaklukkan dunia. Seperti yang diharapkan, Dong Huang Li sangat gembira ketika mendengarnya. Ayah, kapan kita akan pergi dan menaklukkan dunia? Begitu ahli dewasa, kita akan pergi dan menaklukkan dunia. Dong Huang Baizi berkata sambil tersenyum, baiklah Ye Hua, ahli masih kecil, jangan ajari dia tentang hal semacam ini. Anak harus dididik sejak kecil. Aku akan mengurus pendidikan ahli, kalian semua tidak perlu khawatir tentang apapun. Ye Hua menunjukkan aura seorang kepala keluarga. Segala sesuatunya harus diputuskan oleh saya, sang penguasa tertinggi. Menggunakan kata-kata Ye Hua sendiri, kalian semua hanya perlu bertanggung jawab untuk merawatku dengan baik, dan aku, sang penguasa tertinggi, akan tinggal di rumah dan mengajari anak kita cara menaklukkan dunia. Berbicara tentang pengasuhan ahli, King Ya ingin memberikan pendapatnya sendiri. Ye Hua, ahli masih kecil, kamu tidak boleh mengajarinya seni bela diri yang berbahaya. Kalau tidak, jika terjadi kecelakaan, dia akan melukai orang yang tidak bersalah. Dong Huang Baizi masih belum tahu tentang teknik bela diri yang diajarkan Ye Hua kepada ahli, dan bertanya dengan bingung, teknik bela diri apa? Dong Huang Li mulai pamer sambil melepaskan 10 api di ujung jarinya. Bu, cantik sekali, kan? Dong Huang Baizi terkejut saat merasakan aura api yang menakutkan dan berkata dengan tergesa-gesa, ahli, cepat jauhkan api itu. Dong Huang Li diam-diam menjauhkan api. Kenapa Mama dan yang lain berekspresi seperti itu saat melihat teknik bela diriku, padahal cuma papa yang senang dengan teknik bela diriku? Ye Hua, teknik bela diri itu terlalu berbahaya. Kecelakaan buruk akan terjadi jika ahli kehilangan kendali atas teknik bela dirinya, kata Dong Huang Baizi. Ye Hua ini, sampai-sampai mengajari ahli teknik berbahaya seperti itu. Api itu jelas digunakan untuk serangan area luas. Jika ahli kehilangan kendali atas api itu, akibatnya tak terbayangkan. Ye Hua acuh tak acuh tentang hal itu saat dia berkata dengan lemah, pengendalian ahli terhadap teknik bela diri itu sangat bagus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ahli pintar sekali. Dong Huang Li ingin membuat ibunya bahagia, seperti anak yang mendapat nilai sempurna di ujiannya ingin dipuji orang tuanya. Dengan alis berkerut, Dong Huang Baizi berkata, ahli, kau tidak boleh menggunakan api itu, mengerti? Baizi, kenapa ahli tidak bisa menggunakan api itu sesuka hatinya? Tanya Ye Hua dengan serius. Apakah teknik bela diri yang saya ajarkan kepada ahli lemah? Dong Huang Baizi menjelaskan, Ye Hua, ahli masih kecil, kamu seharusnya tidak mengajarinya teknik bela diri berbahaya seperti api itu. Bagaimana kalau dia malah melukai orang lain? Ye Hua meletakkan sumpitnya dan berkata dengan serius, apa salahnya aku mengajari anakku teknik bela diri yang kuat? Ini juga agar ahli bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kenapa kalian semua berpikir bahwa apa yang kulakukan itu buruk? Ayah, ibu, jangan bertengkar, ahli tidak akan menggunakan api itu lagi di masa depan. Melihat orang tuanya bertengkar karena dirinya, Dong Huang Li buru-buru membujuk mereka untuk berhenti bertengkar. Ye Hua menatap putrinya dan berkata pelan, ahli, jangan takut. Gunakan api itu kapanpun kau perlu, jangan biarkan orang lain menganggap kita lemah. Ye Hua, bagaimana bisa kau mengajari anak seperti ini? Teriak Dong Huang Baizi. Ye Hua pada dasarnya bermaksud mengubah ahli menjadi ratu iblis,
dan itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Dong Huang Baizi. Lagi pula, Dong Huang Baizi merupakan kekuatan besar di utara, dan tugas alam tanpa kekosongan adalah menstabilkan semua kekuatan di utara dan mencegah terjadinya korban dalam skala besar. Tujuan alam tanpa kekosongan kurang lebih sama dengan keturunan Nuwa, yaitu melindungi yang hidup, dan Dong Huang Baizi telah diajarkan ideologi ini sejak dia masih muda. Dong Huang Baizi tentu berharap agar putrinya dapat mewarisi tradisi keluarganya dan agar putrinya sering berbuat baik, serta tidak melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Akan tetapi, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Ye Hua, pada dasarnya dia bermaksud untuk menjadikan putri mereka seorang gadis nakal. Padahal, pikir Dong Huang Baizi terlalu enteng, Ye Hua bermaksud menjadikan putri mereka seorang ratu sejati, ratu yang akan dipuja semua orang. Bukan dokter yang menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Baiklah, aku tidak ingin berdebat dengan kalian semua, kalian tidak perlu peduli dengan pendidikan ahli, aku akan mengurus semuanya, kata Ye Hua dingin. King Ya yang selama ini diam saja berkata dengan enteng, Ye Hua, aku rasa kita harus berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kita harus mendidik ahli. Tidak ada yang perlu dibicarakan, teriak Ye Hua dengan serius. Ada apa dengan kedua wanita ini hari ini? Mereka berniat melawanku lagi. Keluarga ini bahkan belum lama damai. Ayah, ibu, jangan marah lagi, ahli pasti patuh. Dong Huang Li cemas sampai matanya merah, dia tidak tahu harus mendengarkan siapa. Kakak ipar, tenanglah. Masalah pendidikan ahli harus dibicarakan perlahan. Kalian semua tidak perlu terburu-buru, King Yutong membujuk. Awalnya aku pikir dengan munculnya rival cinta itu akan membuat ipar marah, tapi siapa sangka, mereka malah bertengkar karena berbeda pandangan tentang bagaimana seharusnya mendidik anak. Masalah ini tampaknya semakin merepotkan. Sebagai penguasa tertinggi, pandangan kakak ipar terhadap berbagai hal jelas berbeda dari orang normal, tetapi kakak perempuan dan Baizi sama-sama orang baik, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan anak itu menjadi gadis nakal? Sebenarnya, Ye Hua juga tidak ingin bertengkar dengan mereka karena dia merasa melelahkan untuk bertengkar dengan mereka. 344, penguasa tertinggi kecewa. Yang seharusnya menjadi momen membahagiakan, seketika berubah menjadi momen yang tidak membahagiakan, suasana pun saat ini agak menyesakkan. Ye Hua tampak sangat gelisah. King Ya dan Dong Huang Baizi tetap diam. Saat ini, King Yutong dan Ye Zizi tentu saja tidak akan mencoba membuat Ye Hua marah. Adapun Dong Huang Li, dia merasa takut, dia takut ayah dan ibunya akan mulai selalu bertengkar seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Setelah beberapa lama, King Ya menyarankan, Ye Hua, aku rasa kita harus mengadakan pertemuan keluarga. Setuju. Dong Huang Baizi ingin membahas masalah pendidikan anak mereka dengan baik. Lagi pula, pendidikan ahli menyangkut masa depannya, jadi dia merasa masalah ini harus diselesaikan untuk selamanya. Ye Hua merasa bahwa dia memang harus berdiskusi dengan istri-istrinya tentang pengasuhan ahli, dan karena itu, dia berkata dengan serius, baiklah. Tak lama kemudian, Ye Hua berkata pada King Yutong, Yutong, kau bawa Zizi dan ahli dan naiklah ke atas dulu. King Yutong mengangguk, baiklah, kalian memang harus berdiskusi dengan baik satu sama lain. Keluarga akan sejahtera jika harmonis. Setelah selesai berbicara, King Yutong membawa Dong Huang Li ke atas, dan Ye Zizi diam-diam mengikuti di belakang mereka dengan ekspresi di wajahnya yang seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Mereka bertiga duduk di meja makan, dan Ye Hua mengeluarkan dan menyalakan sebatang rokok, apa yang kalian katakan? Sebagai ibu Dong Huang Li, Dong Huang Baizi mengambil inisiatif untuk berbicara, Ye Hua, bisakah kamu menyerahkan pengasuhan ahli kepadaku? Sebagai ayah ahli, apakah aku tidak diizinkan untuk mendidiknya? Tanya Ye Hua dengan serius. Hari ini, saya pasti harus membuat mereka mengerti satu hal, yaitu, kata-kata saya tidak boleh dipertanyakan. Dong Huang Baizi mengerutkan kening, tapi hal-hal yang kau ajarkan pada anak itu tidak berguna untuk membantunya tumbuh, bahkan mungkin malah menyebabkan ahli berjalan ke jalan yang tidak benar. King Ya sudah cukup lama memikirkan berbagai hal, terutama soal pengasuhan anak. Beberapa bulan lagi, bayinya akan lahir, dan sudah waktunya baginya untuk mulai mempersiapkan diri.
Yehua, bagaimana kalau begini? Bisakah kamu serahkan pengasuhan anak-anak kepada kami? King Ya juga ingin berdiskusi dengan Yehua, dan tentu saja tidak berharap akan bertengkar dengan Yehua. Kalian semua bilang, aku tidak bisa mengajar anak-anak kita. Tanya Yehua, amarahnya perlahan memuncak. Mereka membuatku seolah-olah menjadi penjahat, yang bahkan tidak mengizinkanku menyekolahkan anak-anakku. King Ya berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa jika kamu membicarakan alasan-alasanmu yang salah itu dengan kami, tapi alasan-alasanmu yang salah itu tidak baik untuk pertumbuhan anak. Itu benar, Dong Huang Baizi setuju. Bang, Yehua menggebrak meja dengan kejam dan berkata dengan dingin, kenapa penalaranku itu keliru? Ini dunia di mana yang lemah dimakan hidup-hidup oleh yang kuat. Kalian semua ingin membesarkan anak-anak kita menjadi apa? Filantropis yang lemah dan tak berdaya. Setidaknya itu lebih baik daripada membesarkan mereka menjadi iblis yang akan melakukan segala macam hal buruk, kata Dong Huang Baizi lirih. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Yehua, Dong Huang Baizi pada dasarnya berbicara buruk tentangnya secara tidak langsung, karena di masa lalu, Yehua adalah tipe orang yang akan melakukan segala macam hal buruk. Cukup, teriak Yehua. Tubuh King Ya dan Dong Huang Baizi membeku sesaat, mereka tidak tahu mengapa Yehua tiba-tiba menjadi marah. Mereka hanya berdiskusi tentang cara membesarkan anak-anak mereka dan tidak melakukan hal buruk apapun yang dapat membuat Yehua marah. Mereka berdua tidak melawan kemarahan Yehua karena tidak ingin bertengkar dengannya karena masalah ini. Namun, mereka tetap berusaha agar Yehua membiarkan mereka mengurus pengasuhan anak-anak mereka. King Ya memohon dengan suara rendah, Yehua, tidak bisakah kau mempertimbangkannya sebentar? Tidak perlu dipertimbangkan. Topik ini berakhir di sini, rapat keluarga ditunda. Kata Yehua dingin, lalu berdiri dan bersiap untuk naik ke atas. Dong Huang Baizi menghela napas dalam-dalam, tampaknya sangat sedih. Semua hal tentang Yehua baik, hanya saja dia terlalu mendominasi. Dia ingin semua orang mendengarkannya, dan jika ada yang tidak mendengarkannya, dia akan marah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Xiao? Yehua yang sedang bersiap untuk pergi tiba-tiba terdiam sejenak, lalu menoleh dan menatap King Ya, apa yang ingin kau katakan? King Ya bertanya dengan tenang, bagaimana kamu mendapatkan uang taruhan saat itu? Kebingungan muncul di mata Dong Huang Baizi. Lagi pula, dia tidak ada di sana saat itu dan tidak tahu tentang taruhan yang terjadi. Yehua menghela napas, lalu berkata lirih, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku sudah memerintahkan seseorang untuk pergi dan menagih uang taruhan yang mereka berutang kepada kita. Apakah mengumpulkan uang taruhan itu satu-satunya hal yang kau perintahkan kepada orang itu? Tanya King Ya samar-samar. Sebenarnya, ia sedang merasa sangat gugup. Ia tidak berharap Yehua ada hubungannya dengan kematian Nangong Sinyi. Sambil menatap King Ya, Yehua bertanya dengan serius, King Ya, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Apakah kematian Nangong Sinyi itu ada hubungannya denganmu? King Ya bertanya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Yehua tentu saja ingat siapa itu Nangong Sinyi, dan dia bertanya dengan serius, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja terus terang, jangan berbelit-belit. Kudengar bawahanmu memaksa mati Nangong Sinyi sebagai bunga karena terlambat membayar. Apakah itu perintahmu, atau bawahanmu bertindak atas inisiatifnya sendiri? Dong Huang Baizi yang berada di samping terkejut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Yehua menatap King Ya dengan tak percaya. Apa maksudnya ini? Apakah dia menyalahkanku? Kemarahan Yehua yang baru saja mereda beberapa saat lalu, langsung membumbung tinggi. Benar, itu perintah saya. Utang, bayar, begitulah cara kerjanya. Dulu waktu saya kasih mereka waktu 3 hari untuk bayar uang taruhan, mereka sendiri yang nggak sungkan-sungkan ambil kesempatan. Saya sudah sangat baik hati nggak sampai membunuh seluruh keluarga mereka. Awalnya, Yehua tidak berniat merahasiakan sesuatu, oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak akan merahasiakannya sekarang, tidak perlu seperti itu. Mendengar jawaban itu, kekecewaan muncul di mata King Ya. Ia tidak menyangka itu benar-benar perintah Yehua, dan pikirannya saat ini agak kacau. Sementara itu, Dong Huang Baizi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tetap diam. Melihat ekspresi kecewa di wajah King Ya, Yehua merasa sangat tidak nyaman di hatinya.
Yehua bertanya, King Ya, apa kau menyalahkanku? Apa kau pikir aku seharusnya tidak memperlakukan mereka seperti itu? King Ya tidak menyalahkan Yehua, dan dia berkata dengan lembut, Yehua, meskipun mereka salah, kita bisa duduk dan mengobrol dengan mereka, tidak perlu memaksa ibu seorang anak untuk mati, kan? Mendengar itu, Yehua mencibir, King Ya, kau menyalahkanku karena sengaja membunuh orang tak bersalah. Yehua, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya berharap di masa depan, kamu bisa menempatkan dirimu pada posisi orang lain dan tidak membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. King Ya membujuk. Sebenarnya, King Ya hanya tidak ingin melihat Yehua dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Ambil contoh kasus penagihan utang kali ini, jika Xiao Yi yang terbunuh, King Ya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, jika seorang ibu yang tidak bersalah terbunuh, King Ya merasa harus membicarakan hal ini dengan suaminya agar hal seperti itu tidak terulang lagi di masa mendatang. King Ya, kau terlalu naif. Kalau aku yang lemah, apa kau pikir Xiao Yi akan melepaskanku? Apa kau pikir dia akan melepaskanmu? Kukatakan saja, dia tidak akan melepaskanmu. Bahkan lebih parah lagi, dia akan menggunakan cara yang sama untuk membuatku menderita. Bagaimana mungkin King Ya tidak mengerti hal itu? King Ya berkata dengan lemah, Yehua, aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak pantas itu lagi, oke? King Ya lebih suka jika Yehua secara terbuka pergi dan menghadapi musuh-musuhnya, dan tidak diam-diam menggunakan nyawa orang-orang tak bersalah untuk menyiksa musuh-musuhnya. Kamu bilang aku tidak pantas. Yehua benar-benar marah pada King Ya. Dong Huang Baizi buru-buru berkata, Yehua, King Ya tidak bermaksud seperti itu, kamu salah paham. Bukankah bawahanmu itu telah melakukan tindakan yang tidak pantas kepada seorang master sekte? King Ya tidak menyukai tindakan Yehua, yang jelas-jelas salah, namun bersikap seolah-olah semua yang dilakukannya benar. Dong Huang Baizi sangat terkejut. Bawahan Yehua melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap seorang master sekte. Kedua istri itu menatap Yehua dengan pandangan penuh tanya. Separuh hati Yehua menjadi dingin. Apakah aku orang seperti itu di matamu? Yehua berkata dengan dingin, jika aku mengatakan bahwa mereka saat ini saling mencintai, apakah kau percaya padaku? Kedua istri itu tetap diam. Jelas tidak percaya pada apa yang dikatakan Yehua. Pada saat ini, hati Yehua sangat terluka oleh kedua wanita di depannya. Sebagai istrinya, mereka pun tidak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya. Betapa mengecewakannya hal tersebut. Baiklah, kalian semua tidak percaya, kan? Aku akan memanggil mereka untuk datang sekarang juga. Sambil berbicara, Yehua menghubungi Wei Chang dan menyuruh Wei Chang untuk memberitahu penyihir maut dan Sun Fang agar datang. 345, enyahlah. Saat duduk di kursi, aura ganas terpancar keluar dari tubuh Yehua, dan ini menyebabkan King Ya dan Dong Huang Baizi merasa sangat khawatir. Akan tetapi, mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus membuat Yehua berubah dan berhenti memperlakukan nyawa manusia sebagai masalah sepele. Saat ini, Yehua sangat kecewa dengan King Ya dan Dong Huang Baizi, sangat kecewa. Sebagai istri penguasa tertinggi, mereka bukan saja tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai istri, tetapi mereka juga membantu orang luar untuk menegurku. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak percaya pada apa yang saya katakan. Ini adalah sesuatu yang jelas tidak bisa ditoleransi. Mereka bisa lupa kalau aku sedang merencanakan pertunjukan besar lainnya hanya untuk mereka, itu pasti tidak mungkin. Aku memang salah waktu itu, jadi demi memperbaiki hubungan kami, aku mengalah. Tapi kali ini, mereka bisa melupakan kepasrahanku. Mereka bertiga duduk di aula dan tidak berbicara, sementara Yehua menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Setelah beberapa saat, kekosongan itu mulai terdistorsi, dan Deat Mage dan Sun Fang muncul dalam aula. Jie, terjemahan Kekaisaran, Bos. Sun Fang juga berteriak dengan hormat, Bos. Wei Chang telah mengingatkan mereka untuk memanggil Yang Mulia sebagai Bos. King Ya dan Dong Huang Baizi menatap ke arah lelaki berjubah hitam itu. Mereka tak menyangka kalau lelaki berjubah hitam itu ternyata adalah kerangka. Seketika, mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak. Lagi pula,
bagaimana mungkin seekor kerangka tega melakukan tindakan tidak pantas kepada wanita cantik yang ada di sampingnya? King Ya dan Dong Huang Baizi sedikit tercengang. Teruslah bertanya, kata Ye Hua dingin. Sun Fang berkata kepada kedua wanita itu, Nyonya-nyonya, saya Sun Fang, mantan ketua sekte-sekte awan. King Ya dan Dong Huang Baizi sangat bingung. Bagaimana mungkin wanita secantik itu bisa bersama kerangka? Mereka tidak berakting, kan? Nyonya-nyonya, jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Beliau harus mengetik di ponselnya jika ingin mengobrol, jadi akan butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaan Anda, kata Sun Fang lembut. Deat Mage mengeluarkan telepon genggamnya dan mengetik beberapa kata, lalu menunjukkan layar telepon genggamnya kepada para nyonya. Saya tidak dapat berbicara. Hal ini membuat kedua wanita itu semakin terkejut. Bagaimana mungkin kerangka yang bahkan tak bisa bicara bisa mendapatkan wanita secantik itu? Apa yang salah dengan dunia ini? King Ya menatap ke arah Ye Hua, dia merasa bahwa dia tidak memiliki cukup sel otak untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sun Fang, apakah dia melakukan tindakan tidak pantas padamu? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Fang menganggukkan kepalanya, ya, dia melakukannya. Ekspresi King Ya dan Dong Huang Baizi langsung berubah, namun Sun Fang melanjutkan dan berkata, namun, aku dengan sukarela membiarkannya melakukan tindakan tidak pantas itu kepadaku. Ekspresi kedua nyonya itu menjadi bingung. Melihat kedua nyonya itu kebingungan, Sun Fang tentu saja mengerti mengapa mereka merasa bingung. Padahal di keluarga Ying sendiri banyak yang bingung, kenapa wanita secantik itu mau dengan senang hati bersama tengkorak. Sebenarnya Sun Fang ingin berkata, apa yang harus kulakukan? Seluruh tubuh kerangka kecil ini sekeras batu, dan aku tidak mampu mengalahkannya dalam segala hal. Nyonya-nyonya, kalian semua pasti bingung, kan? Sebenarnya, saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya akhirnya menyukai kerangka ini. Dia tidak tampan, bahkan tidak ada sehelai daging pun di tubuhnya, dan rasanya tidak nyaman untuk memeluknya. Namun, dia mampu membuatku tertawa dan memperbaiki suasana hatiku saat aku sedang murung. Bukankah perasaan seperti ini yang selalu kita inginkan, para wanita? Ras tidak penting dalam cinta. Meskipun terkadang dia membuatku marah, dia selalu berhasil membujukku. Aku rasa dia patut dipuji atas hal ini. Melihat senyum bahagia di wajah Sun Fang, kedua wanita itu merasa Sun Fang tidak berbohong. Namun, mereka tetap merasa itu tak terbayangkan. Lihat orang lain, baru lihat kalian berdua. Ye Hua yang duduk di samping berkata dengan dingin. Lihatlah betapa baiknya istri-istri bawahanku, selalu mesra satu sama lain dan tak pernah bertengkar. Sementara itu, lihatlah istri-istriku. Baiklah, King Ya merasa telah salah paham terhadap Ye Hua tentang masalah ini, dan akhirnya ia bisa menghela napas lega. Lagi pula, Ye Hua tidak bertindak sebagai pemicu kejahatan. Namun, Dong Huang Baizi memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia bertanya, Ye Hua, aku selalu ingin bertanya padamu, dari mana kau mendapatkan benda-benda di gudang itu? Saat itu, Dong Huang Baizi merasa sangat terkejut ketika melihat hal-hal itu. Namun, pada akhirnya, ia tidak sampai pada inti permasalahannya, dan selama masa bulan madunya, ia benar-benar melupakan hal itu. Sekarang dia tiba-tiba teringat masalah itu, dia memutuskan untuk bertanya pada Ye Hua tentang hal itu. Ye Hua menunjuk ke arah penyihir maut, dia memberikan benda-benda itu kepadaku. Dong Huang Baizi menatap ke arah penyihir maut dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan hadiah pertunangan itu? Deat Mage sangat jujur. Lagi pula, yang bertanya adalah nyonyanya, jadi wajar saja kalau dia harus jujur. Deat Mage mengetik di teleponnya, lalu menunjukkan layar teleponnya. Dua kata, dari penjambretan. Melihat itu, Ye Hua berkata dengan lemah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jie, terjemahan Kekaisaran, terima kasih, Yang Mulia, atas pujiannya. Wajah cantik Dong Huang Baizi langsung tenggelam, apa yang terjadi pada orang-orang itu? Deat Mage terus mengetik di teleponnya. Satu kata, terbunuh. Ye Hua berkata dengan lemah, kerja bagus. Bawahan suamiku membunuh bawahanku, namun suamiku malah memuji tindakan bawahannya. Dong Huang Baizi berteriak, Ye Hua, apa kau tidak mau memberiku penjelasan?
Yehua berdiri dan menatap Dong Huang Baizi. Penjelasan apa yang harus kuberikan padamu? Tanpa izinku, kau malah pergi dan mengirim hadiah pertunangan. Untunglah bawahanku merampas hadiah pertunangan itu secara kebetulan. Kalau tidak, kau pasti sudah menghadiahiku topi hijau. Mendengar itu, Dong Huang Baizi sebenarnya tidak punya alasan untuk membantah perkataan Yehua, tapi dia masih merasa tidak nyaman di hatinya karena bawahannya terbunuh, tapi bawahanmu membunuh semua bawahanku. Baizi, kalau kau tidak mengirim hadiah pertunangan, apa bawahanmu akan terbunuh? Jangan bilang kau ingin bawahanku menanggung akibatnya. Teriak Yehua dingin. Baizi ini, dia sama sekali tidak bertindak sebagaimana mestinya sebagai nyonya penguasa tertinggi. Dong Huang Baizi menatap Yehua, sepertinya ingin Yehua memberinya penjelasan. Apapun yang dikatakan orang, aku tetaplah permaisuri alam tanpa kekosongan. Aku harus mencari keadilan bagi bawahanku jika mereka dibunuh secara tidak adil, kan? Sebenarnya, jika Yehua meminta maaf sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya perlu sedikit mengalah pada istri-istrinya, dan istri-istrinya akan kembali dalam pelukannya, dan kehidupannya yang sok keren akan kembali. Namun kali ini, Yehua tidak bermaksud merusaknya lagi. Baizi, ada apa dengan ekspresimu itu? Jangan bilang, kau tidak hanya ingin bawahanku disalahkan, tapi juga ingin dia dihukum. Teriak Yehua dengan tegas. Kalau begitu, bukankah seharusnya dia dihukum? Tanya Dong Huang Baizi. Yehua sangat marah pada kedua wanita itu hari ini, dan dia berkata dengan nada serius, King Ya, Baizi, kukatakan padamu, itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Apapun yang aku, Yehua, lakukan, aku tidak perlu bertanya dulu padamu. Anda, Dong Huang Baizi juga dibuat marah oleh Yehua. King Ya menarik Dong Huang Baizi, lalu berkata ringan pada Yehua, Yehua, mari kita semua tenang sejenak, oke? Tenang, aku tidak perlu tenang seumur hidupku ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Melihat Yehua sedang sangat emosional, King Ya dan Dong Huang Baizi berbicara satu sama lain dengan suara rendah sebentar. Akhirnya, King Ya berkata, Yehua, Baizi, dan aku akan tinggal di alam tanpa kekosongan untuk sementara waktu. Selama kami pergi, luangkan waktu untuk memikirkan semuanya. Setelah memikirkannya matang-matang, kau bisa datang ke alam tanpa kekosongan untuk menemui kami. Yehua marah hingga tertawa. Mau pergi lagi, kan? Kalian berdua benar-benar memperlakukan rasa sayangku pada kalian berdua seperti hati keledai, ya. Yehua berteriak dingin, baiklah. Enyahlah. Apa kalian berdua benar-benar berpikir aku akan mati tanpa kalian berdua? Melihat perilaku Yehua, King Ya dan Dong Huang Baizi tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak sanggup meninggalkan Yehua untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, Yehua telah berusaha keras untuk mereka. Namun, di saat yang sama, Yehua memang punya banyak kebiasaan buruk. Demi masa depan mereka, King Ya dan Dong Huang Baizi merasa perlu membiarkan Yehua memikirkan semuanya. Dong Huang Baizi berkata dengan tenang, Yehua, aku akan membawa ahli kembali ke alam tanpa kekosongan untuk saat ini. Kau bisa datang dan menjemput kami pulang setelah kau memikirkannya dengan matang. Yehua, sebenarnya, banyak hal bisa diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan, King Ya menasihati. Yehua mematikan puntung rokoknya, lalu berkata dengan serius, King Ya. Baizi, aku akan membuktikan dan menunjukkan kepadamu bahwa teorimu itu semua omong kosong. Ketika kedua wanita itu melihat Yehua masih bertingkah seperti ini, mereka berdua mendesah, lalu menghilang dari aula. Melihat istri-istrinya menghilang, Yehua mengambil sebotol anggur dan membantingnya ke lantai. Kedua wanita bodoh itu benar-benar pergi. Jika aku, sang penguasa tertinggi, benar-benar pergi dan mencari kalian berdua, aku akan mengakui bahwa aku seorang pengecut. Selanjutnya bab 346, tidak butuh belas kasihan.